Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bolehkah wanita tidak nikah seumur hidup? Sering diucapkan oleh mereka yang terlalu sibuk dalam berkarir ataupun yang merasa sudah dikhianati oleh pasangannya, atau mereka yang belum memiliki pasangan hingga umur yang terus bertambah. Kata kiasan, I am single and I am happy juga seringkali terucap oleh seorang wanita untuk hidup sendiri dan tidak membutuhkan kehadiran seorang pria dalam hidupnya. Untuk hal tersebut, ada sejumlah penjelasan dalam pandangan Islam mengenai bolehkah wanita tidak menikah seumur hidup. Seperti dilansir dari Kabar Mekah, yakni dalam kitab Al-Muhalla, Ibnu Hazm menegaskan bahwa wajib hukumnya para pemuda untuk menikah. Namun ia mengecualikan terhadap wanita. Dengan tegas ia menyebutkan bahwa tidak wajib bagi seorang wanita untuk menikah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan para wanita tua yang telah terhenti dari haid dan mengandung, yang tiada ingin menikah, tidaklah berdosa menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud mengumbar aurat, dan menjaga kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Quran Surat An-Nur ayat 60. Sementara Rasulullah bersabda, wanita yang mati dalam keadaan jum'in termasuk mati syahid. Hadis riwayat Ibnu Majah. Arti jum'in adalah mati dalam keadaan nifas dan mati dalam keadaan masih gadis atau belum digauli. Dengan dua alasan tersebut, Ibnu Hazm berani mengatakan bahwa wanita boleh untuk tidak menikah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Syekh Mustafa Al-Adawi yang merupakan ahli hadis di daerah Mesir. Dalam buku Jami Ahkam An-Nisa, beliau menuliskan, tidak wajib bagi wanita untuk menikah karena saya tidak menjumpai adanya dalil tegas yang menunjukkan kesimpulan wajibnya menikah bagi mereka. Jami Ahkam An-Nisa 5-287. Dalil yang menjadi dasar kuat dari pernyataan Syekh Mustafa adalah hadis yang berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat yang datang menghadap Rasulullah bersama putrinya. Putrinya ini menolak untuk menikah. Nabi menasihati, taatilah bapakmu. Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak akan menikah sampai Anda sampaikan kepada saya apa hak suami yang menjadi kewajiban istrinya. Tanya sang gadis secara berulang-ulang. Beliau bersabda, hak suami yang menjadi kewajiban istrinya bahwa andaikan ada luka di badan suami, kemudian dia jilati luka itu, dia belum memenuhi seluruh haknya. Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak akan menikah selamanya. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian menikahkan putri kalian kecuali dengan izin mereka. Hadis riwayat Ibnu Hibban Ad-Darimi. Hadis tersebut memang menunjukkan diperbolehkannya untuk tidak menikah. Namun jangan diartikan sebagai anjuran, karena sesungguhnya ada pahala yang besar bagi seorang istri dalam lelah dan sibuknya mengurus rumah tangga. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan seorang wanita yang taat kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada musibah yang menimpa setiap muslim, baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, mendapat gangguan orang lain, resah yang mendalam, hingga duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Yakinlah bahwa dengan menikah, seorang wanita akan mendapatkan banyak manfaat. Bukankah surga yang kita inginkan? Rasulullah bersabda, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, niscaya dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Jadi jika masih sendiri, berusahalah mencari jodoh yang terbaik menurut Allah dan Rasul-Nya. Jika masih dikhianati, yakinlah bahwa Allah akan menggantinya juga dengan yang lebih baik. Penjelasan ulama Buya Yahya. Menanggapi hal tersebut, Buya Yahya mengatakan, jika seseorang memilih tidak menikah tetapi syahwatnya sering bangkit, maka menjadi jomblo bukan hal yang baik. Pasalnya, ada kemungkinan orang tersebut melakukan hal-hal maksiat seperti berzina. Kalau Anda termasuk orang yang, mohon maaf, secara pribadi syahwat sering bangkit dan sebagainya, maka menyendiri atau jomblo bukan hal yang baik bagi Anda. Ucap Buya Yahya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Al-Bahjah TV 5 tahun lalu. Buya Yahya mengatakan,
Masalah pernikahan ini sendiri pada dasarnya tergantung situasi orang tersebut. Jika orang tersebut memilih tidak menikah, tetapi kondisinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diperbolehkan. Di sisi lain, orang tersebut juga tidak melakukan maksiat dan menyalurkan syahwatnya untuk zina. Maka dari itu, memilih untuk tidak menikah diperbolehkan. Oleh sebab itu, masalah hukum menikah ini beragam. Buya Yahya menuturkan, menikah bisa menjadi wajib, sunnah, haram, makruh, hingga boleh saja tergantung situasi. Jika menikah hanya akan membuatnya melakukan maksiat atau dosa, maka lebih baik menghindarinya. Namun kalau orang tersebut memilih sendiri tetapi masih bermaksiat dan melakukan kesenangan urusan syahwat, maka nikah hukumnya wajib. Di sisi lain, Buya Yahya menegaskan untuk masyarakat yang melihat orang lain tidak menikah juga dilarang usil. Pasalnya, setiap orang memiliki alasan tersendiri mengapa mereka tidak menikah. Untuk itu, masalah nikah ini urusan pribadi. Sementara terkait wajib maupun haramnya, ini tergantung alasan dan situasi orang tersebut. Sahabiah Nabi yang tidak menikah. Rabi'ah al-Adawiyah merupakan sosok yang tak asing dalam dunia tasawuf. Sufi wanita pembawa agama cinta ini memilih untuk tidak menikah seumur hidupnya. Rabi'ah al-Adawiyah kecil harus hidup mandiri dan asing. Ia pernah menjadi budak dan ketika bebas, ia memilih menjalani hidup di tempat-tempat sunyi untuk beribadah. Sebuah tikar lusuh, sebuah periuk dari tanah, dan sebuah batu bata adalah harta yang ia miliki pada saat itu. Sejak saat itu, Rabi'ah al-Adawiyah mengabdikan seluruh hidupnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu ia terus berdoa dan berzikir. Hidupnya benar-benar semata untuk kehidupan akhirat sampai ia mengabaikan urusan dunianya. Konsep cinta dalam sufisme Rabi'ah al-Adawiyah. Kecintaan Rabi'ah al-Adawiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuatnya memilih untuk melajang seumur hidup. Sufisme Rabi'ah al-Adawiyah telah mencapai mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Dan konsep mahabbah inilah yang membuatnya menjadi pembawa agama cinta. Cinta Rabi'ah al-Adawiyah bukanlah cinta yang mengharap balasan. Ia justru menempuh perjalanan mencapai ketulusan. Dalam salah satu syairnya ia berujar, "Jika aku menyembahmu karena takut pada api neraka, maka masukkan aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena tamak kepada surgamu, maka haramkanlah aku daripadanya. Tetapi jika aku menyembahmu karena kecintaanku padamu, maka berikanlah aku balasan yang besar. Berikanlah aku kesempatan untuk melihat wajahmu yang maha besar dan maha mulia itu." Konsep tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah ini menceritakan cinta seorang hamba kepada Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam buku Pesan-Pesan Cinta Rabi'ah al-Adawiyah karya Ahmad Abi. Rabi'ah al-Adawiyah mengajarkan bahwa segala amal ibadah yang dikerjakannya bukan karena berharap syurga atau takut dengan api neraka, melainkan karena rasa cinta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.